otomatis. Wah, sampai. Bulat, lingkaran, segitiga, segi empat. Kamu pada nyadar nggak sih? Ternyata tiap makanan punya bentuk geometris. Tapi, kamu pada belum tahu kan makna dibalik setiap bentuk pada makanan? Kenapa onde-onde bentuknya bulat? Atau kenapa pizza yang bentuknya bundar tapi dibungkusnya pakai kardus berbentuk kotak? Kenapa yo? Bulat. Genji, Hai. kenapa kok cuma diliatin sih? Nah, karena bentuknya lucu. Bulat ya? Tapi tahu nggak sih guys, kenapa onde-onde bentuknya bulat? Kenapa onde-onde bentuknya bulat biar gampang bedainnya sama kue bantal? Soalnya kalau segitiga namanya risoles. Kalau segi empat, kue lapis kali ya. Oh iya, selain bulat, ada juga bidang geometri lain yang bisa kamu temukan pada makanan. Guys, kamu tahu nggak sih ini apa? Iya, memang makanan guys. Ini nasi yang dibungkus. Tapi bukan itu yang kita tanyain. Kamu tahu nggak sih apa nama bentuk ini? Bentuknya segitiga. Ini bentuknya kerucut. 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 Judulnya emang serupa tapi tak sama ya guys. Bukan segitiga apalagi kerucut. Yang benar adalah bentuk 5 segi 4. Alright, kita refresh dikit ya soal 5 segi 4. Masuk dalam salah satu jenis limas, bentuk yang satu ini memiliki ruang serta punya 5 sisi. 4 sisinya merupakan bidang tegak berbentuk segitiga, sedangkan alasnya berbentuk segi 4. So, jangan salah lagi ya. Bedain antara limas, prisma, dan kerucut. Buat kamu yang dari tadi penasaran sama isinya. Ini nasi yang dibungkus dengan ukuran yang cute abis. Yap, sebut aja sego cilik. Nah, sebelum nasinya jadi serba cilik kayak gini, semuanya berawal dari sini guys. Ada lauk, ada juga aneka rempah untuk bikin sambal. Ya, namanya warga plus 62, nggak afdol rasanya kalau nggak makan sambal. Ada ikan tuna yang bakal dipasangin sama sambal matah, sampai cumi asin yang bakal disatuin sama sambal ijo. Yuk mari, kita chop-chop dulu ya cuminya. Untuk jenis cumi yang dipakai, namanya cumi asin. Jenis cumi yang punya kadar garam tinggi ini emang dinilai paling pas kalau dipaduin sama sambal hejo. Sementara, kalau yang lagi dicop-cop ini, spesial bahannya untuk sambal matah. Yang ngebedain dengan racikannya orang Sunda adalah penambahan honje alias kecombrang. Just info aja nih guys, kalau bagian yang dipakai ini adalah bagian bunga dari kecombrang. Secara punya aroma yang segar dan harum, gak heran kalau kecombrang sering dijadiin bumbu penyedap masakan. Oh iya guys, dari semua jenis sambal di Indonesia, bahan dan cara bikin sambal matah ini dikenal yang paling simpel. Secara, semua bahannya mentah 100% dan gak perlu dihaluskan. Guys, konsep sambalnya disajiin mentah itu ada maksudnya loh. Bahan-bahan yang mentah dan masih fresh kayak gini diyakini bisa berdampak baik buat kesehatan tubuh.
Contohnya aja bawang merah, yang kalau disajiin mentah bisa buat menurunkan kadar kolesterol. Setelah semua bahan diiris, selanjutnya pure. Lanjut disiram pakai minyak goreng panas. Next, giliran sambal ijo yang siap diolah. Udah pada familiar kan sama sambal khas Sumatera Barat ini? Bahkan, sambal cabai ijo ini masuk dalam 10 besar sambal ikonik di Indonesia. Oh iya, meski sambal identik banget sama kuliner tradisional, pada tahu nggak sih dari mana asalnya cabai yang dipakai di Indonesia? Jawabannya dari Portugis dan Spanyol. Yap, pada masa penjajahan dulu, kedua bangsa inilah yang pertama kali membawa masuk cabai ke tanah air. Setelah pasokan cabai ada di mana-mana, sambal jadi makin bervariasi jenis dan bumbunya. Hayo, kamu semua tahu nggak sih berapa total jenis sambal yang ada di Indonesia? Data jumlah sambal ini merupakan hasil pendataan tim peneliti Universitas Gadjah Mada tahun 2018 lalu. Terdiri dari 119 macam sambal mentah dan 138 macam sambal masak. Yang penasaran sama proses bungkus nasinya? Di sini guys jawabannya. Sego Chile alias nasi yang berukuran kecil-kecil. Terhitung sejak April 2020 lalu, Rasantara Culinary mulai ngerilis menu ini. Soal konsep, ternyata sego Chile ini serupa sama nasi campur. Tuh, lihat aja guys, menunya ramai pisan. Nggak cuma ada lauk, tapi juga ada sambal, serunding, dan so pasti nasi. Total, ada 8 varian yang bisa kamu order sesuai selera. Mulai dari menu original kayak asin cumi, sambal ijo, dan tuna sambal matah, sampai menu terbaru, sei sapi. Chill guys, varian lauk yang nggak pedas juga ready kok. And now, sego Chile-nya ready to eat. Kecil, padat, dan minta banget dihabisin. Karena ukurannya mini, makan satu aja nggak cukup ya guys. Idealnya sih untuk porsi orang dewasa, 3 sego baru cukup. Nah, biar makin nikmat makannya, emang kudu pakai tangan guys. Secara lauk dan sambalnya macem-macem, tim makan diaduk sih pasti approve banget nih. Rasanya campur aduk guys di mulut, gurih, pedas, asin, sampai manis, absen semua di mulut. Kalau kamu mau berapa porsi guys? Kita buat onde-ondenya warnanya seperti ini ya. Warna-warni. Warna-warni, rainbow. Oke, siap. Bahannya ada tepung ketan, terus kita ada kentang untuk melembutkan. Dan ini isiannya, ini ada sedikit garam biar rasanya gurih-gurih enak. Dan ini ada pewarnanya. Yap, bahan utama onde-onde memang sesimpel itu. Satu lagi yang wajib ada adalah biji wijen putih yang bikin gurih. Kau apa kore? Kayaknya serap. Otomatis. Wah, sampai miring ya. Hash. Hey, ini warna ungu, purple. Purple. Oh, kalau purple bahasa Jepang, murasaki. Bukan mahal saki. Bukan mahal saki, murah. Murah saki. Iya. Kalau onde-onde Indonesia, hampir semua diisi kacang hijau kan guys? Di sini, Kak Bunga memiliki varian lain, yaitu keju dan coklat. Warnanya pelangi, isiannya bervariasi. Kurang kekinian gimana nih onde-onde? Tapi kok bentuk onde-onde Genki kayak gini sih? Makanya maksimalkan kekuatan telapak tangan dong, biar bulatnya maksimal. Apapun isiannya, bagian luarnya tetap dihujani wijen ya guys. Selain cita rasanya akan meningkat,
juga menghindari lengket satu sama lain saat digoreng. Tahu nggak sih guys, onde-onde setiap negara namanya berbeda-beda. Masa Tahu nggak? Tahu. Oh, kalau di Cina setahu Iya. saya namanya matuan ya? Oh, matuan. Itu Cina kan? Ya, Cina. Benar. Kalau di Jepang? Kalau di Jepang namanya gomadango. Kalau onde-onde di Jepang, isiannya ogura alias kacang merah. Tapi di negara Asia lainnya juga ada onde-onde yang punya nama berbeda. Di Cina sendiri, beda daratan, beda nama guys. Nama matuan dipakai di Cina Utara, bergeser dikit ke timur laut Cina, sebutannya adalah Maiyuan. Di Hainan disebut Zendai dan juga Zimakyu yang artinya bola wijen. Di Vietnam namanya bancam, isiannya juga beragam. Bisa berisi ubi dan bihun atau jamur. Kalau di Filipina namanya butsi. Oke, udah jadi semua. Tapi aku mau bikin onde-onde yang bentuk berbeda. Apa tuh? Rahasia. Wah, kalau bisa saya kasih bingkisan. Oh, serius? Tapi kalau nggak bisa, kamu harus magang sini ya selama 1 bulan. Tapi gak apa-apa, aku pasti Oke. sukses. Oke. Mari kita buktikan. Oke. Kalau nggak bikin eksperimen usil kayak gini, bukan Genki namanya guys. Kali ini dia mau mematahkan sejarah bahwa onde-onde tidak harus bulat. Oke, isinya coklat sama hati aku. Yeay, udah. Biarkan Genki dengan dunianya guys. Sementara itu, Kak Bunga mau ke proses goreng. Meski bikin onde-onde terbilang mudah, soal menggoreng, beda lagi. Agak tricky. Salah langkah dikit bisa retak atau gosong. Nih, tips biar bentuknya tetap sempurna. Minyak segambreng, panaskan di api kecil. Kalau udah panas, masukin deh onde-ondenya. Tunggu sampai mengambang sekitar 10 menit, biar semua sisinya matang merata kayak gini. Oke, jadi aku goreng ya. Pertama hati aku. Hai, iya kita nonton onder-onder. Kita nonton onder-onder. Ada pasta di atas pizza. Iya, kamu lagi nggak salah lihat kok. Yang satu ini memang real guys, beneran seniat itu. Ada pizza yang toppingnya pasta. By the way, soal bentuk geometri makanan, kita punya fun fact soal pizza. Kamu tahu nggak sih kenapa pizza yang berbentuk lingkaran, tapi boxnya berbentuk persegi? Mungkin percetakannya nggak bisa nyetak box yang bulat kali ya, agak repot kali ya, makanya dibikin kotak biar cepet kali gitu. Kalau menurut saya biar di pinggirnya bisa buat naruh sausnya. Kalau persegi karena lebih mudah dibuat dan harganya lebih murah kayaknya. Agar muat aja gitu, biar dibagi-bagi gitu, biar rata. Jawabannya ada yang betul, ada juga yang masih kurang tepat. Jadi guys, ketentuan box pizza itu berbentuk persegi bukan tanpa alasan. Tahu nggak sih kalau box persegi itu idealnya dibuat hanya dari 1 lembar kardus. Makanya bahan baku yang digunakan jadi lebih irit dibanding kemasan yang berbentuk lingkaran. Kalau bentuk dasarnya lingkaran, terus ada ruang buat pizzanya, pasti nggak akan cukup pakai 1 lembar kardus. Nggak cuma itu guys, box berbentuk persegi ternyata lebih gampang dirakit dan gampang juga diangkutnya. Understand ya? By the way, pizza yang lucu-lucu tadi dari mana asalnya ya? Alright, dari sini asalnya guys. Ternyata ini gudangnya pizza yang anti mainstream.
Nggak pakai ribet, apalagi mahal, cukup siapin aja tepung, air, garam, minyak, ragi, dan gula. Let's start cooking everyone! Yap, karena menggunakan ragi, adonan pizza sebenarnya masuk dalam kategori roti. Eits, meski sama-sama geng roti, tapi kamu tahu nggak sih bedanya adonan roti dan pizza? Jadi guys, dalam setiap pembuatan adonan roti, judulnya wajib pakai telur. Beda sama adonan pizza, yang nggak pakai telur sama sekali. Perbedaan berikutnya, adonan roti biasa menggunakan mentega. Nah, kalau adonan pizza, cukup pakai minyak. For your info nih guys, dalam setiap pembuatan adonan pizza, minyak jadi salah satu kuncian. Adonan pizza yang udah ditambahin minyak harus terus diaduk dan diuleni. Pas sesi adonannya diuleni, cukup bikin adonannya jadi kalis tanpa harus jadi elastis. Karena pengadukan adonan yang terlalu lama bisa bikin pizzanya jadi berminyak dan pecah. Adonan udah ready, tinggal OTW ke loyangnya. Kalau dilihat-lihat nih, si pizza emang sedikit tebal. Tapi jenis pizza yang lagi dibikin ini masih tergolong kategori pizza Italia yang terkenal dengan tipisnya. Anggap aja versi Italia, tapi lebih dimodifikasi ya guys. Lanjut, giliran toppingnya yang digarap. Fettuccine carbonara. Talking about pasta, kamu semua tahu nggak sih? Pasta itu dibagi jadi 6 macam. Sebut aja pasta panjang, pasta potongan gunting, pasta pendek, pasta dekorasi, pasta kecil, sampai pasta isi. Nah, kalau dilihat dari tampilannya, fettuccine jelas masuk dalam golongan pasta panjang. Jangan salah ya, walau judulnya cuma jadi topping, tapi fettuccine ini emang sengaja dibikin satu porsi. Ngeri kan? Jangan sedih guys, pizza yang toppingnya wow bingit nggak cuma satu. Selain fettuccine carbonara, pizza dengan topping mac and cheese juga ada nih. Bahkan biar makin rame lagi, si cordon bleu with barbecue sauce juga ikutan jadi topping. By the way, meski baru rilis 1 tahun yang lalu, tapi eksperimen topping pizza ini beneran sukses memikat para pizza lovers. Nggak cuma toppingnya yang dianggap super unik, tapi taburan pastanya dijamin nggak ada pelit-pelitnya. Satu porsi pasta berubah jadi hamparan topping pizza. Yap, ini dia alasan kenapa pizzanya punya adonan yang agak tebal. Taburan satu porsi pasta emang dijamin berat. So, adonan pizza yang agak tebal emang berguna banget buat nampung topping pasta yang melimpah. Perjuangan memang nggak mengkhianati hasil guys. Masaknya aja kudu 2 kali, bikin pizza dan juga pastanya. Walau jadi over karbo, tapi nggak bakal bisa nolak kan? Finally, pizza time! Kapan lagi ya guys bisa ngerasain pizza dan pasta dalam sekali gigitan? Jawabannya ya cuma di sini, pizza buatannya orang Bandung. Walaupun pizzanya sedikit tebal, tapi teksturnya jauh dari kata kenyal. Yang ada malah soft dan empuk abis. Nah, kalau varian pastanya kayak gini, dijamin berasa menang banyak guys. Dominasi rasa gurih dan creamy, lengkap semua masuk ke mulut. Finally, onde-onde asli dan onde-onde ala Genki udah matang. Now, the moment of truth. Kita buktikan keberhasilan onde Genki. Onde-onde emang never failed ya guys. Rasanya selalu enak, termasuk punya Genki. Sayangnya, si onde jumbo bikinan dia gosong. Sekarang kita packing. Packing, Ya. baik. Oke. Ayo, mulai Packingnya packing. Seperti apa? Kita susun. Oh, susun. Ya.
Jadi, Genki dinyatakan gagal dalam bereksperimen. Magang yang rajin ya, Genki. Pantang pulang sebelum kelar. Oke, ini semua ya? Iya. Oke, jadi aku sambil memakai ini. Boleh ya? Dadah, hati-hati di jalan. Hai, semangat mas, bye-bye. Semangat, ganbate. Guys, aku gagal, jadi harus antar ya. Jadi aku makan dulu ya. Jadi kalian jangan lupa nonton terus, tahu nggak sih? Makin tahu makin banyak ilmu. Dan tetap pakai masker dan jaga jarak ya. Oke, dadah. Itte kimasu.